Ya, kemurahan Tuhan kita ada lagi sampai pada pagi hari ini. Puji Tuhan, hari ini sudah lewat pertengahan bulan. Tanggal 20 bulan September. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kita lihat mengenai keadaan manusia walaupun bukan keseluruhan, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan pagi ini kita melihat mengenai sedikit tetapi hal yang sangat penting dari keadaan manusia. Mengenai keadaan kehidupan manusia. Boleh baca sama-sama dengan saya? 1, 2, 3. Hidup di dunia untuk membuat keputusan. Jadi kehidupan kita manusia di dunia ini, kita berhadapan atau kita hidup untuk membuat keputusan. Keputusan kita untuk tidak berbuat apa-apa, keputusan untuk berbuat apa-apa baik maupun jelek. Boleh nyalakan lampu yang besar ini? Kemudian hidup di dunia untuk membuat keputusan untuk menuruti perintah Tuhan, keputusan kita untuk menuruti keinginan diri sendiri. Jadi di dunia ini kita hidup manusia ini untuk membuat keputusan. Tiap-tiap saat kita berhadapan dengan keputusan itu, membuat keputusan dan keputusan untuk menuruti perintah Tuhan, atau kita bikin keputusan untuk menuruti keinginan diri sendiri. Cuma itu dua. Dalam kehidupan manusia, yang pertama itu hidup untuk membuat keputusan. Kemudian yang kedua kita lihat hidup sesudah kematian. Jadi kita berhadapan dengan kematian dan berhadapan dengan apa yang ada di balik kematian itu. Ini yang seringkali orang sudah tidak renungkan. Pagi ini kita baca Injil Lukas pasal 16, mulai ayat 19 sampai 24 saya sudah taruh. Boleh ikut baca bersama-sama dengan saya. Ayat 19, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Melalui pembacaan dari Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 24 ini, kita melihat mengenai kehidupan manusia. Yang pertama, baca sama-sama ulang. 1, 2, 3. Membuat keputusan untuk hidup benar atau hidup tidak benar. Tadi sebenarnya sudah taruh di awal. Injil Lukas 16 ayat 19, kita lihat ini.
kita berhadapan dengan keadaan ini. Ini ada seorang yang kaya, selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Kita lihat di sini, dan ini membuat keputusan hidup benar atau hidup tidak benar. Ayat 20, seorang pengemis. Jadi ada dua orang ditampilkan, ada seorang kaya, kemudian ada seorang pengemis. Ayat 20, bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Yang kita lihat awal, orang kaya ini, kehidupan manusia rupanya diwakili oleh dua orang ini. Untuk Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 24 yang kita baca. Jadi kita lihat lebih dulu orang kaya ini, supaya kita tidak masuk bilangan orang seperti ini. Tidak ada nama orang kaya ini. Kita lihat ayat yang tadi ditampilkan dalam ayatnya yang ke 19, 20 dan 21, kita lihat begini. Orang kaya ini ada kesempatan untuk berbuat baik kepada Lazarus. Karena Lazarus, kita baca, Lazarus itu ada di depan mata orang kaya ini. Disebutkan dia orang kaya, dia tiap hari katanya berpesta, tiap hari dia hidup bermewah-mewahan. Mestinya kan sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 bulan sekali. Ini tiap hari. Nah, sementara itu dia berhadapan dengan Lazarus yang sangat miskin, yang cuma menunggu ada yang jatuh dari meja. Bekas-bekas mereka selesai makan ditunggu oleh Lazarus ini. Dia tidak berbuat, dia mampu, dia orang kaya, dia berarti dia mampu berbuat. Saudara, kita seringkali terhitung orang kaya, orang yang kita mempunyai sesuatu untuk kita berbuat bagi seseorang, berbuat bagi sesuatu, bagi sekelompok orang. Ada itu di kita ada mempunyainya, mempunyai sesuatu, tapi kita tidak berbuat. Ini orang kaya, ada sesuatu di dia yang dia dapat lakukan untuk menolong Lazarus, menolong orang yang sudah jelas perlu ditolong. Tetapi dia tutup hati. Hidup kita ini manusia, kita berkali-kali Tuhan beri kesempatan ini. Ada kalanya selesai ibadah seperti ini, saya berdiri di depan, ada tukang beca. Dia bilang, sudah jam sekian belum ada narik biar satupun. Itu berarti Tuhan kasih kita kesempatan untuk berbuat sesuatu. Nah saudara, kita perlu hati-hati untuk hal ini. Ada banyak kali Tuhan perhadapkan ke kita, entah itu di tengah keluarga, entah itu tetangga, masyarakat. Ada saja Tuhan perhadapkan ke kita, supaya kita tidak mengabaikan, kita tidak masa bodoh. Ini orang kaya, dia gunakan berkat Tuhan dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Saudara, kita pakai uang kita untuk rekreasi tidak salah. Tetapi kalau yang di pikiran kita tiap hari itu untuk rekreasi, sampai kita takut memberi, kita takut berbuat sesuatu, karena pikiran kita nanti kurang. Minggu depan mau rekreasi lagi, minggu depan lagi, minggu depan lagi. Terus yang kita pikirkan itu, kita bisa jadi salah di penilaian Tuhan.
Saya berkali-kali katakan, kalau pakai rupiah, setiap rupiah yang Tuhan percayakan ke kita, Tuhan akan minta pertanggungjawaban kita untuk menggunakannya. Amin. Tuhan akan minta pertanggungan jawab kita. Nah, ini Lazarus, ini orang kaya ini, dia masa bodoh dengan orang yang Tuhan perhadapkan ke dia. Sebenarnya Tuhan beri dia kesempatan untuk berbuat, tapi dia tidak mau. Dia pakai keuangannya, dia pakai berkatnya, berkat yang dari Tuhan, dia pakai secara salah, secara tidak bertanggung jawab. Dan ini bukan sedikit orang gereja, termasuk bukan sedikit pendeta, kami pendeta yang salah menggunakan berkat Tuhan. Apalagi kalau berkat Tuhan sudah dipakai untuk membeli jabatan, bayar orang untuk pilih saya, itu lebih mengerikan lagi. Nah, orang kaya ini tidak ada nama, dia tidak bertanggung jawab menggunakan harta yang Tuhan percayakan padanya. Kemudian dia mengabaikan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menabur. Saudara, ada banyak kali Tuhan beri kita kesempatan menabur. Kita tidak perlu tunggu kita bisa berbuat, oh nanti saya kalau sudah bisa memberi ratusan ribu atau jutaan atau puluhan juta atau belasan juta atau ratusan juta. Yang Tuhan mau hati kita yang rela. Amin. Oh, saya bukan khotbah ini karena nyindir saudara untuk bawa kolekte di masa corona ini, bukan. Tetapi kalau Tuhan bukakan kesempatan, itu bukan Tuhan ingin rugikan kita, tapi Tuhan ingin kita ada kesempatan menabur. Menabur itu juga berarti sama dengan apa? Simpan apa? Simpan harta ke sorga. Kan Tuhan Yesus bilang begini, simpanlah hartamu ke sorga. Walaupun kadang-kadang ada juga pendeta menipu orang dengan cara seperti ini. Simpan harta di sorga, tapi tabung melalui saya. Untung saya tidak pernah berbicara begitu ke saudara. Tetapi banyak kesempatan Tuhan bukakan ke kita untuk kita menabur. Amin. Jadi ini orang kaya, Tuhan beri kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain, kepada Lazarus, tetapi dia tidak lakukan. Dia lebih suka untuk puaskan berkat yang dia terima untuk memuaskan keinginannya sendiri. Tuhan buka kesempatan, ada Lazarus yang Tuhan tuntun untuk ada di depan mata orang kaya ini. Dia tidak mau berbuat. Malah anjing katanya yang datang menjilat boroknya Lazarus. Lazarus tunggu ada sisa-sisa di meja makan, kemudian itu bisa dia makan. Lazarus dalam keadaan miskin, minta-minta, kemudian dia bukan minta-minta, dia menunggu apa yang sisa di meja. Tetapi Lazarus orang benar. Tuhan izinkan dia ada di depan pintu orang kaya ini, supaya orang kaya ini dapat berbuat sesuatu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita lihat Lazarus. Jadi yang pertama tadi ini kita lihat hidup manusia ini, dia membuat keputusan untuk hidup benar atau hidup tidak benar. Orang kaya dia membuat keputusan untuk hidup menuruti keinginan sendiri, dia abaikan